Bah. Balik lagi bersama, dan seperti janji gua, kita akan nge-review Pentap. Jujur ini gua baru beli. Untuk barangnya sendiri gua beli di sebuah toko oren. Ya toko oren deh. Yang kenapa gua bilang toko oren? Karena di toko hijau gak ada. Oh no. Ya gimana ya? Ini jujur gua kemarin tuh banyak kan ya review-review, ada melihat beberapa kali kayak ada Pentap ini apa dan sebagainya, baru dan sebagainya, ada yang juga yang bekas. Gua sebenarnya udah pernah terjun ke dunia gambar, cuman gua stop. Gua dulu terjun ke dunia musik sampai ya udah lama gua nggak gambar. Gua gara-gara temen gua jadi kayak terima kasih kepada Kenpel ya. Gara-gara dia gue jadi pengen konten lagi tapi gambar. Tapi jujur yang seperti gue bilang di video sebelumnya, kemungkinan nanti channel ini tidak akan hanya berisi tentang gambar, tapi ya mulai journey gue lah intinya, tapi mainnya gambar ya. Dari toko oren ini sebenarnya gue sedikit bingung nih, mungkin nanti ada video ya. Sedikit bingung karena dia itu gimana gue ngomongnya nih, dia itu nggak sesuai sama gambar. Yang digambar mereknya beda. Kenapa beda? Dia itu mereknya Vinsa kalau di gambarnya, tapi kalau di judulnya mereknya toko. Dan ya singkatnya ini harganya mendekati 300 sih. Cuman kalau gua beli di sana dapat diskon jadi 280 ribuan. Diskon 50%. Gua nggak tahu kalau misalnya lo mau, nanti gua kirim linknya di bawah. Dan ya untuk dari ini dia bisa connect ke HP, connect ke semua katanya sih. Gue tuh dulu pernah beli merek fake namanya. Merek fake, kalau orang tahu, fake-nya itu yang kecil intinya, yang cuma sejengkal lah panjangnya. Jadi kayak kecil gitu dan gak ada tombol-tombol. Tombolnya cuma ada di si pegangannya doang. Dan jujur gue kurang nyaman sih gitu. Dan ini kalau dari video dan kalau dari paketannya juga gede. Dan ya gue harap sih gede gitu, karena gue gak bisa gambar di tempat yang kecil-kecil gitu. Yang gue bisa rasakan ya, dulu itu gue tuh punya pernah awal gambar tuh di HP. Pertama di HP, kedua terjun ke dunia komputer pakai yang fake gitu. Habis itu terjun ke laptop yang touchscreen. Yang gue bisa kasih tahu kalau lo orang mau beli gambar, singkatnya gini, Pentap semakin kecil itu kalau kita ngomongin game itu tandanya semakin sensitif. Ya, jadi gini. Kan Pentapnya kecil nih, layarnya gede. Kalau misalnya Pentapnya kecil, layarnya gede, sama aja gini. Dari ke ujung itu kan udah ujung ke ujung juga kan di layarnya. Jadi kayak lu harus benar-benar presisi gitu. Bisa jadi lu kayak cuma serak gitu loh. Nah itu. Jadi sesuaiin sama ya kenyamanan masing-masing gitu. Kalau gua nyaman yang gede-gede. Kalau terlalu kecil bisa salah. Karena lu lihat jari gue besar. Dan ya gue beli ini, gue pun cari tuh mereknya Vinsa. Cuman nggak nemu. Nyari reviewnya tuh nggak nemu cok. Cuman ada satu video jujur. Nanti gue kasih linknya juga. Nah dari video itu ya gue kasih review lah. Setelah gue review, jujur menurut gue kalau ini sangat mengambil resiko kan. Oh iya, kalau gue ngomongnya kecepatan, komen di bawah. Isi weh. Untuk dari deskripsinya sendiri, kalau misalnya kita lihat di tokonya ya, di tokonya ini dia banyak dengan deskripsinya.
sesuai dari yang gue omongin tadi, harganya kurang lebih 300-an. Linknya nanti gue taruh di bawah. Kalau dari sininya nggak tahu ya, ini jenis produknya ngomongnya 1060 papan gambar, ukurannya 36 cm x 24, sudah termasuk penanya, papannya, buku petunjuk, isi ulang, gua nggak tahu ini kayaknya isi ulang ujungnya, adaptor dan lain-lain. Didirikan di Amerika. Oke, sekarang kalian bisa lihat ya, ini versi depan, ini versi kiri. Ini mungkin agak dicep. Anjay. Oke, sesuai yang dari gue bilang, kita akan bongkar ini langsung secara live. Jadi kalau misalnya tiba-tiba gagal ya channel gue terbuang sia-sia, mungkin gue gambarnya lihat HP gitu. Coba kita coba ya. Let's go nggak sih? Let's go. Let's go. Let's go. Oke, bisa lo orang lihat ya dari yang ini. Ini gue masih belum terbuka sama sekali. Oke, jadi kita langsung buka aja pakai gunting. Bismillah. Lanjut. Ini kita buka ya pakai tangan. Dan kalau misalnya dari warna ya, warna pink. Ini kayak yang di videonya sih. Thank you juga ke siapa ya tadi namanya, gue lupa. Ya itulah yang gue udah sebut tadi, gue dicek aja di linknya. Dan oh ya, ini Clue Blue. Berarti sesuai yang gue omongin kan. Jadi bahasanya di orang ngambil satu produksi yang sama di suatu negara, dan setelah dari ngambil produksi yang sama, di orang rename pakai nama di orang gitu. Soalnya tadi aja kan namanya Vinsa kan ya, Vinsa T605. Vinsa loh, jujur Vinsa di fotonya mah ya. Ini mah di nanti itu disensor. Oh, lihat penyok ya, penyoknya kayak diinjek. Ada penyok. Kelihatannya ini penyok. Kelihatannya penyok ya. Penyok. Gua nggak tahu kenapa. Ini gua baru buka. Itu udah penyok. Gua harap nggak ada masalah. Kalau ada masalah, gua langsung return sih. By the way, di sini nanti gua nggak akan cut. Jadi ya orang bisa lihat semuanya, paling dipercepat. Nah ini dia barangnya. Oh sama banget. Sama banget kayak di video. Jadi memang si merek ini memang ya pang tindih lah. Itu biasa, itu udah normal bisnis. Ya, kita lihat ya, kalau dari kayaknya ini kayak produk lama gitu. Gue nggak tahu seberapa lama, cuman gue masih bisa nyium aromanya. Kan biasanya kalau misalnya barang baru itu bisa kecium ya aromanya, cuman ya ini udah mulai hilang gitu, kayak udah mulai pudar. Nah ini segelnya, ini kelihatannya ini ada penyok di sini, ada penyok di sini ya. Mana penyok nih? Penyok. Gua harap nggak patah. Kalau misalnya patah atau apa, hilang dan sebagainya, gua langsung review sih. Udah banyak. Oke, coba buka. Nice. Kita cek. Wow, bisa dilihat ya, ada ini, ada busa di sininya, berarti untuk melindungi ini. Ininya kayaknya papannya, kalau orang lihat ya, ini ada busa, ada papan. Untuk di bahannya sih kayak kardus yang enggak dibilang bagus sih, nggak terlalu gitu, bahasanya kayak menengah lah, bener-bener literally menengah gitu, bukan kayak menengah ke bawah, cuman kayak memang sih mudah
udah penyok gitu. Nih barangnya di sini. Kita ada user guide-nya, ada user guide ya. Ada user guide. Habis itu ya ukurannya besar. Itu yang gue omongin. Jadi kayak kalau yang fake waktu itu ukurannya sepertiganya lah. Oke, di sini ada pengganti ya, ada nip. Ada nipnya, ada juga si untuk yang USB. Jadi kalau misalnya ke HP, tapi gue kan nggak gunain ke HP ya. Jadi, tapi nanti kita coba ke HP. Biar bisa orang tahu kayak, oh bang, gimana bang rasanya bang kalau di HP. Oke, gue juga gambar soalnya mulainya di HP kan gitu. Nah ini ada kabel. Kabelnya gue bisa bilang kayak kabel yang gue beli di supermarket terdekat. Nih lo orang bisa lihat ya. Kabelnya untuk kabelnya gue bilang 11-12 kan. Nih lo orang bisa lihat. Bisa lihat ya teksturalnya. Begitu. Lo orang bisa lihat nih teksturalnya. Begitu. Sama yang ini. Kelihatan nggak teksturnya? Kayaknya di sini nggak kelihatan. Ya nggak kelihatan, libat jadi smooth gitu kalau di kamera. Ini dari type A menuju ke type apa ini? Jangan bilang type C juga. Jadi ini sebenarnya kabel biasa yang L siku dicampur ke sini gitu. Ininya mungkin yang produksinya mahal di sini doang. Kalau ini bisa dimurah sih. Dan bisa dibilang, oh ringan sekali. Ini sangat ringan. Gak ada baterai. Ya nggak ada baterai. Ini nggak ada ya. Ya cuma itu doang. Baru bisa lihat ya. Kosong. Jadi isinya di sini gue jelaskan terlebih dahulu. Mungkin kalau lo orang bisa lihat. Gua nggak dapet hints apa-apa kayak oh bang gua dikasih apa aja sedikit bisa dibilang kalau misalnya kita bandingin ya sama yang di toko ya. Di sini dibilangnya akan dapat papan iya, pena iya, buku petunjuk ada, user guide, isi ulangnya ada, adaptor ada, pelepas pena. Oh ini nih ada nih. Ini bentukannya C. Pelepas pena di sini. Kelihatan nggak? Kayak cincin. Dan nipsnya sih sama kotak. Literally cuman itu doang. Dia DLL-nya literally cuman nambah 2 lagi gitu. Harusnya diilisin aja. Dan ya itu sekian. Kalau misalnya kita lihat nih ya. Ini kita langsung review ke barangnya. Ini gak ada tempatnya, sangat disayangkan. Dan ini bahaya, ini bisa jadi bahaya karena nanti nipnya bisa patah apa dan sebagainya. Dan kita buka. Oh, ini beneran literally, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ada mereknya tuh ya. Itu literally ganti. Nanti gue tunjukin linknya yang gue bilang di bawah. Ini lo orang lihat nih, literally ya, jadi biasanya kayak satu produksi yang sama harus begini, gue bilang itulah. Ya selebihnya tombolnya terkesan ringkih, gue takut. Ininya smooth sih. Oh ini tempat colokannya di sini. Ada tempat colokannya di sini. Gripnya enak di belakang. Ini serasa kayak gue megang yang tablet anak-anak itu loh, yang bisa dihapus yang gitu, yang biasa ya. Tapi overall ini ringkih, gue takut. Gue kira akan berat atau gimana kan, cuman ini ringkih, gue takut. Oke, untuk areal gambarnya kalau orang bisa lihat, gue nggak tahu orang bisa lihat enggak, areal gambarnya itu kecil. Jadi areal gambarnya itu sama aja gitu, kayak cuman di sini sampai di sini. Kalau orang bisa lihat juga di yang di kamera gue satu lagi, arealnya kecil gitu, jadi kayak dari sini sampai sini tuh cuma segini doang.
literally ya begitu. Jadi ini ringkih, gue bisa bilang bahaya. Dan kita coba dulu di HP ya. A few moments later. Karena bahasanya HP gue kan gue pakai rekam. Tapi nanti gue kasih review deh. Jujur gue gambar dulu itu udah sempet banyak nyoba, pernah di Krita, di mana. Tapi gue sekarang nge-stuck di Photoshop. Jadi gue kurang suka gitu. Gue pengen pindah ke CSP. Jadi kita coba aja nanti ya. Ini gue belum download CSP-nya, jadi kayak gue gue udah pasang. Ini gue langsung pasang ke mana? Oh, ke ini. Udah pasang. Tudung. Ada suaranya. Dan bisa lo orang lihat ya, ada notifikasi tiba-tiba muncul. Di sininya muncul, ya kan? Oke, ini udah. Jadi lo bisa lihat. Kita bisa langsung kita coba. In 3, 2, 1. Anjir. Ini mentok tuh. Padahal nih lo bisa lihat ya. Di itunya mentok. Situnya mentok, tapi di sininya gue udah hilang tuh. Jadi kayak memang bahasanya ini kecil. Dan ini sensitivity-nya maksimal 8192 gitu. Jadi bisa dibilang kecil sih. Ini gua coba itu, gambarnya mulus. Oke. Jadi kalau misalnya gua oke. Oh, declare. Oke. Fine tuningnya ini apa? Coba kita ke. Oh, jadi harus ditekan banget. Oke, ini untuk hard tuning sampai 255. Kita coba. Oke, menurut gua 62 udah pas. Oh, ini tab, ini space. Oke, ini untuk yang di sini ya, untuk yang di tombol di sini, yang di kiri. Oke, itu untuk di tombolnya. Jadi dari yang udah gua coba, bisa gua bilang feels pertama gua ini sangatlah enak. Jadi kayak pasti kita bisa tahu seberapa banyak sih pressure-nya apa sebagainya. Ininya juga enak. Walaupun ringkih ya, terkesan ringkih, gue takut ini terkesan sangat ringkih. Gue takut banget ini patah. Dan ditambah lagi ini benar-benar ini ringan. Jadi bisa aja patah ini, serem ini. Dan ini gue nggak tahu nih, ada gitu button function? Kayak nggak ada ya. Jadi ya begitu. Kita langsung cek aja ke gambar. Oke, kita sudah ke gambar. Jadi gue biasanya kan gue bilang Photoshop, dan karena Photoshopnya mahal, gue jadinya gambar di sini di Photopea. Oke, kita langsung coba. Di sini bisa nggak? Ya dari mulai ke sini dulu lah. Oke. Di sini belum. Oh, oke bisa. Oke bisa, anjay. Jadi begitu kalau gua gambar. Oke, kita coba Ctrl Z dulu. Oke. Di sini kan katanya bisa zoom. Oh, zoomnya jauh sekali. Kalau ini apa? Ini tetapkan ya. Nanti kita coba setting lah. Untuk oke. Jadi kalau misalnya mau itu. Oke. Oke, paso. Oke. Kita coba gambar, Ctrl Z dulu.
Oke, sekarang kita mencoba mendoodle. Jujur karena gue bilang ini adalah journey gue nggak bisa gambar. Ini video pertama gue, jadi kita akan mencoba menggambar potret gue sendiri. Oke, jadi kurang lebih hasilnya begini. Ya, gue tahu nggak perfect tapi ya ini first draw gue. Jadi menurut gue ini kalau singkatnya review gue ini benar-benar banyak yang harus gue setting. Kayaknya ada beberapa yang nggak bisa disetting, bahkan kayak gue juga sering di awal itu kebalik kayak bagian si untuk ngeklik sama ngapus kan ada di sini, sementara yang bagian ngeklik kiri di sini tuh sering banget nge-stuck dan bagian depan. Zoomnya enak, cuman kayaknya gue lebih prefer nanti gue mau setting biar bisa gonta-ganti brush, dalam artian dari brush ke eyedropper, habis itu juga ke penghapus. Ini gue mau cari-cari dulu, cuman ya kurang lebih begitu ya. Tapi jujur kalau dari kata gue sih ini bisa lah nanti gue mulai. Cuman kalau misalnya dari yang gue rasain perpindahannya akan susah, jadi 5,5/10 bisa enak sih semuanya enak, cuman kayak rasanya perpindahannya susah. Jadi ya kurang lebih begitu review dari gue. Untuk dari bahannya sendiri yang seperti gue bilang tadi, yang dimana bahannya sangat ringkih, gue takut ini tipis tuh, ininya juga ringan gitu, kayak bahan paint ringan. Banyak sensitivitas yang harus diatur, harus kayak bahasanya gue sebagai pemula lagi, gue bener-bener ngulang lagi menggunakan ini. Ini menurut gue kayak butuh belajar yang banyak. Tapi karena dulu gue sempet bahasanya ngegambar kayak bahasanya gunain kayak yang tipe kayak gini fake gitu, jadi bisalah lebih mudah gue mengadaptasinya. Ya tapi kalau dari gue overall ya 5,5/10. Kalau misalnya mau disuruh naikin lagi kayak misalnya terlalu rendah mungkin 6,5. Jujur gue nggak bisa masukin ke 7 karena ada beberapa hal yang membuat tadi gue sebel banget, kayak bahasanya kayak gue kebalik lagi, dan sejujurnya gue pengen banget belajar nanti. Ini gue mau belajar lagi, mungkin gue nanti lewat CSP bener-bener dari nol. Jadi gue mau coba nonton tutorial dulu. Mungkin cukup sekian dari gue. Kalau menurut gue apakah ini recommended? Mending kalau saran dari gue, kalau memang bahasanya ada yang bekas dengan harga 200.000 atau mungkin di bawahnya 200 pas, gue saranin lu pakai itu dulu deh. Itu lebih enak, bahasanya kayak untuk belajar lah gitu. Kalau ini bener-bener gue kayak apa ya, ini gue sejam loh, gue ngerekam 2 jam anjir untuk ngegambar doang. Jadi ya kurang lebih kayak gitu ya. Untuk sensitivitas gue harus banyak atur, ini juga banyak gue atur. Cuman ya dari gue ya mentok-mentok 6,5 lah, 6,5/10. Dan ya ini journey hari 0 gue, nanti gue posting di Instagram. Kita akan mulai besok, oke? Gue posting lagi. Bye bye. I got a fact that I promise entire universe best level and beyond. It's gonna my verses still not holding me, gauging me versus me. Then come and catch me, motherfucker.